mulai tanggal 27 Februari kemarin sampai dengan tanggal 27 Maret 2025. Mungkin sudah libur ya, kemungkinan sudah libur menjelang Idul Fitri ya, kemungkinan tanggal 27 Maret. Tapi mungkin Bapak Ibu operator masih disibukkan terhadap penginputan nilai rapor dan sertifikat prestasi. Kami mohon maaf karena memang kemarin mendadak di penelitian, tapi kemudian nanti gabung sampai dengan proses pendaftarannya. Jadinya mungkin sampai tanggal 27 Maret masih Bapak Ibu operator standby yang sudah di pulang kampung mungkin masih bawa laptop nantinya sambil kerja sidaniranya. Nah, itu sampai dari tanggal 27 Februari sampai tanggal 27 Maret itu proses penginputan nilai rapor dan sertifikat prestasi. Nah, untuk tahap 2-nya itu masa sanggah. Masa sanggah itu setelahnya tanggal 27 Maret sampai tanggal 30 April, itu lebih panjang. Jadi 1 bulan penginputan dan 1 bulan itu masa sanggah. Jadi sebenarnya ada 22 bulan full pengisian sidanira. Jadi perbedaannya kalau penginputan nilai tanggal 27 Februari sampai dengan 27 Maret itu semua siswa bisa diinput. Tapi kalau masa sanggah itu hanya siswa-siswa yang diusulkan saja atau yang mau disanggah nilainya. Nanti teknisnya bagaimana nanti saya jelaskan, saya hanya ingin mempertebal di situ, di bagian itu. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Priyono bahwa di SE yang lama, di SE nomor 3 itu sertifikat itu paling lambat kan tanggal 30, paling singkat di 31 Desember 2024. Nah, di sistem pun masih mengikuti tahun terakhir itu masih tahun 2024. Nah, insya Allah nanti kalau ada SE baru, SE yang baru dikeluarkan, kami dikeluarkan, nanti di sistem pun akan disesuaikan. Tadi sampaikan oleh Pak Supri itu menjadi maksimal tanggal 27 Maret tahun 2025. Nanti kalau sudah ada SE-nya, di sistem pun akan kami tambahkan tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, selain itu, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh operator selain nilai dan rapor dan prestasi, yang tidak kalah pentingnya adalah verifikasi domisili. Tahun lalu itu banyak setelah pelaksanaan PPDB atau tahun ini untuk disebutnya SPP, lupa operator melakukan verifikasi domisili. Kenapa sekarang menjadi wajib Bapak Ibu? Karena saat melakukan pengajuan akun, saat melakukan pendaftaran, ada isian domisili. Nah, itu isiannya harus sama persis dengan yang ada di sidanira. Kalau dia tidak diisi di sidaniranya atau tidak diverifikasi di sidaniranya, nanti orang tua saat melakukan verifikasi dia tidak bisa. Saat melakukan pendaftaran akun di PPDB-nya, di SPP-nya, pasti datanya tidak ditemukan atau muncul notifikasi isi data sama dengan isi sidanira. Nah, saya ingatkan sekali lagi para operator sekolah, pembang sidanira di sekolah, selain nilai dan prestasi rapor dan sertifikat, jangan lupa dilakukan verifikasi domisili. Itu yang paling tidak kalah pentingnya. Nanti kalau ada kesusahan, Pak ini tidak sesuai nomor kakaknya, pada nomor kakaknya sudah diberikan oleh kami, sudah diberikan, tapi pas kami cek di verifikasi itu muncul tidak sesuai. Nah, nggak apa-apa, itu nanti tanyakan. Hal-hal itu nanti bisa kita jawabkan, itu ranah teknis, itu bisa kita selesaikan. Karena beberapa hal kemarin yang dari Papua, yang dari Papua Pegunungan, itu provinsi-provinsi baru karena data dukcapilnya belum ada di sidanira, akhirnya kita tambahkan. Nah, jangan jadi alasan untuk tidak mengerjakan verifikasi domisili, karena baik yang di Jawa atau di Jakarta khususnya itu bisa kita selesaikan. Jadi sekali lagi, selain rapor, selain prestasi, verifikasi domisili harus wajib dikerjakan. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kita masuk ke dalam teknis sama. Saya ingin laporkan progres dulu nih untuk progres penginputan sidanira sejauh ini untuk jenjang SMP baru mencapai 64,61% yang sudah diinput nilai raportnya. Jadi masih ada kisaran 35%-an sekian yang belum sama sekali diisi sampai dengan rapor sebelumnya. Jadi mohon jadi atensi kami, jadi atensi kita bersama jenjang SMP sampai sejauh ini dari seribuan sekolah negeri swasta itu baru 64,61%. Sekarang sudah tanggal 13, terakhir nanti tanggal 27, berarti 2 minggu lagi, belum kepotong liburan. Nanti malah semakin banyak liburannya, malah keganggu, ada yang pulang kampung nanti keganggu. Lebih baik yuk bareng-barang atau sama-sama kita kerjakan. Nanti jika ada pertanyaan yang kesulitan tentang apa kesulitannya, terkait teknis, terkait bagaimana caranya, nanti silakan tanya saja. Itu terkait laporan saya terkait progres. Nah,
Izin Bu Jipung, saya share screen sebentar. Saya izin yang ada nggak yang punya ini kepala sekolah atau operatornya? PI Siratu Ar-Rahman dari Kabupaten Bengkare ya. Salah satu sekolah yang jadi dikerjakan. Tadi saya cek paginya sudah belum dikerjakan, jadi saya samping aja sekalian saya contohkan bagaimana caranya mengerjakan serial depan aja. Jadi ada saya izin kepada kepala sekolah SMPI Siratu Ar-Rahman atau operatornya yang hadir di forum ini. Ini ada dashboard sekolah seperti biasa. Ada notif bahwa sekolahnya belum menarik data atau melakukan konfirmasi kesesuaian data didik dan konfirmasi kesesuaian akreditasi. Kenapa ini menjadi penting? Akreditasi menjadi penting karena mungkin mengacu pada peraturan teknis PPDB kita tahun lalu, akreditasi menjadi perhitungan untuk menilai persentil di salah satu bobot nilai prestasi. Itu ada persentil, nah itu dipengaruhi oleh akreditasi. Makanya jadi wajib untuk melakukan konfirmasi kesesuaian akreditasi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Karena ini belum melakukan dua-duanya, saya contohkan saja ya. Untuk peserta didik, untuk SMP, SD, SMP atau yang di bawah naungan Dirjen Dikdasmen di Dapodik itu tinggal melakukan proses tarik data dari Dapodik seperti itu. Kalau untuk yang MI, MTS, pondok pesantren yang di bawah Kemendak itu ada form template untuk download upload ke dalam sistem. Jadi perbedaannya itu, jadi yang sudah ngerjain Dapodiknya, sudah sinkron Dapodiknya, itu hanya tinggal klik tarik data Dapodik. Jadi nanti otomatis data siswa kelas akhirnya kata kelas 9-nya kemudian saya berharap sih ini sudah ada data siswanya. Saya coba tarik. Nah, ini salah satu yang belum sinkron. Saya belum cek lagi ke dalam sistem apakah sudah, tapi nggak masuk. Tadi saya cek terakhir di Dikdasmennya terakhir tanggal 16 Desember 2004. Caranya seperti ini. Jadi saya ambil contoh saja sekolah yang sudah selesai sudah kira ya. Ini salah satu sekolah di Jakarta Timur, karena nanti siang Jakarta Timur saya izin. Ini contoh yang sudah berhasil ditarik dan sudah dikonfirmasi kesesuaiannya. Jadi kalau sudah data siswanya sudah sesuai data kakak kelasnya, itu Bapak Ibu boleh lanjut konfirmasi siswanya. Bagaimana kalau salah, ada yang salah? Prosesnya saya kita bicara satu proses dulu. Sudah tarik tapi sudah terlanjur konfirmasi ternyata masih ada yang salah, nah itu harus batal. Nah batalnya itu hanya bisa dilakukan oleh kami. Nanti WA aja, Pak Marta saya mau meriset semua siswanya karena saya salah, ada yang salah tulang, jadi bukannya tidak sesuai. Biasanya dari tidak sesuai nanti nilainya jadi ngaco atau nggak berurutan, itu boleh dibatalkan. Nah, risikonya kalau sudah dibatalkan itu semua isian nilai, semua isian prestasi yang sudah diinput itu hilang. Kalau mau minta dibatalkan itu resikonya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya nggak apa-apa Pak, nggak berurutan, nanti kami yang mengatur lagi, nggak apa-apa, boleh juga seperti itu. Tapi kami kurang siswa satu, nah itu Bapak Ibu boleh tambahkan lewat form tambah peserta didik, nanti di verifikasi oleh admin bidang SMP atau di koordinator provinsinya. Jadi yang punya akses untuk verifikasi, kita bicara aktornya dulu ya, yang nanti punya aktor yang punya wewenang untuk melakukan verifikasi akreditasi, verifikasi prestasi, verifikasi penambahan peserta didik, itu ada di admin bidang pertama, admin bidang SMP. Mungkin nanti di SMP itu Mbak Indah ya biasanya yang bertanggung jawab. Ada koordinator provinsi, tadi ada salah satunya Pak Indra, ada juga koordinator wilayah per wilayah sendiri. Jadi ada tiga yang ada tiga role-nya di admin bidang, ada koordinator provinsi, ada koordinator wilayah. Jadi kalau sudah bicara verifikasi, siapa yang memverifikasi, ada petugas yang lain. Tapi kalau sudah bicara teknis, Pak saya mau ini itu baru ke markas kami nanti.
Oke, nanti verifikasi domisili tidak sesuai itu proses. Tapi kalau sudah bicara verifikasi prestasi, verifikasi pembatalan nilai rapor itu ada semuanya di bidang admin bidang SMP. Selanjutnya, Bapak Ibu tadi yang berhubungan dengan verifikasi domisili adalah ini atau nomor induk pendudukan. Kalau di nicknya di sini tidak sesuai, masih ada tidak sesuai, Bapak Ibu bisa lakukan ubah identitas. Isi datanya update kalau memang dari misalnya dari SMP 283 dari 205 sudah ada yang keluar, nah Bapak Ibu nggak mau berubah lagi isiannya, nggak mau di-save lagi, Bapak Ibu boleh hapus. Misalnya kalau memang ada yang sudah keluar dari sekolah dari kelas lain itu terkait peserta didik dan penerapan target konfirmasi. Ini adalah update dari sekolah. Ini sudah diusulkan, sudah dikontrol masih kesesuaian akreditasi A tahun 2002. Misalnya Pak, saya lanjut konfirmasi akreditasi saya A, hanya berubah tahun, hanya 2015 sekarang sudah berubah tahun 2023 ya. Bapak Ibu boleh membatalkan atau menggunakan tetap akreditasi yang sama, karena yang kita ajuan kami itu hurufnya bukan tahun. Nilai akreditasinya huruf akreditasinya jadi A kalau masih A, kecuali memang kalau udah berubah ya dari A jadi turun misalnya jadi B gitu. Tapi kalau A tahunnya hanya beda tahun itu masih tidak boleh, atau dari B berubah jadi A itu wajib diusulkan. Jadi itu kontokan atau ajuan untuk melakukan perubahan akreditasi. Untuk petugasnya tetap sama, ada di admin bidang SMP. Selanjutnya Bapak Ibu lakukan buat akun data verifikator atau data validator nilai rapor di daerah yang bertugas sebagai validator nilai rapor itu kepala sekolah. Di juknis PPDB, di juknis STNB sebelumnya berbunyi di situ nilai yang diolah atau digunakan adalah nilai yang sudah divalidasi kepala sekolah. Jadi jangan sampai tidak divalidasi. Jadi kalau tidak divalidasi nanti dianggapnya sudah dikerjakan tapi tidak divalidasi sekolah, jadi divalidasi oleh kepala sekolah. Biasanya belum. Operator itu kan merangkap tuh, biasanya dia yang ngerjain. Udah, tanggal 17 sudah saya. Nggak apa-apa selama kepala sekolahnya memberikan kewenangan delegasi dan apa-apa selama memang dikerjakan terkait data verifikator. Oke, ini tahapnya sebenarnya dua Bapak Ibu, yaitu tahap paling penting tahapannya adalah input rapor dan input prestasi. Termasuk yang baru ini dari verifikasi nilai rapor. Siap-siap tahun-tahun sebelumnya digunakan nilai rapor kelas 1 semester 1 dan kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, dan kelas 9 di semester 1. Jadi ada 5 semester. Untuk mata pelajarannya pun masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS, serta Bahasa Inggris. Berbeda dengan SD yang hanya 4 mapel, untuk SMP masih sama. Caranya Bapak Ibu tinggal download template yang sudah tersedia, kemudian unggah kembali ke dalam sistem kita. Ini mohon maaf, mungkin di awal-awal kemarin di sidang ini itu ada beberapa yang gagal download template, textnya gagal di download, blank error atau bahkan file yang sudah berhasil tapi tidak bisa dibuka. Kami mohon maaf kemarin itu pas tim jaringan ada proses yang nggak sampai ke server kami. Insya Allah sudah diperbaiki oleh tim kami. Tapi kalau nanti masih ada kendala terkait hal tersebut, infokan saja Pak, saya gagal masih gagal nih downloadnya, masih gagal uploadnya Bapak Ibu, infokan saja ke kami biar kami cek laporan Bapak Ibu. Ada semester 1, semester 2, dan seterusnya sampai nanti ada indikator semester ini untuk POM nilai rapor. Jadi ini perhatian Bapak Ibu, setelah download template nilai itu nggak boleh sembarangan download unggahnya atau uploadnya. Kalau Bapak Ibu download yang semester 1 kelas 1 kelas 7 nanti otomatis wajib mengunggahnya di upload. Salah sambung. Mohon izin, halo. Jadi bocor. Mas Marta, mohon izin boleh di-unmute.
Ya, gitu Bu. Selanjutnya pun sama semester 2 pun wajib di form download template-nya, upload di tempatnya. Seharusnya tidak boleh download di semester 2, tapi uploadnya di semester 1 kelas 7 itu nggak bisa. Karena ada kode file di dalam Excel-nya. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa melakukan editing nilai. Belakangnya dari editing nilai. Misalnya mau ngupload bulan nih, karena cuma satu yang salah. Ini tinggal di-upload saja. Bunda lagi mencari kitab suci Ini Barat. aja satu-satu. Lagi mencari kitab suci Barat dengan sumpah. Bapak Ibu bisa edit nilai satu persatu. Nah, bagaimana caranya Pak? Saya sudah terlanjur nih. Saya diisi nilai. Sudah semua 5 semester lengkap, ternyata sudah divalidasi juga oleh kepala sekolah. Ternyata ada satu salah, ada itu nggak bisa kan, kalau sudah divalidasi itu nggak bisa diupload, nggak bisa itunya sudah tidak muncul lagi soalnya. Bapak Ibu boleh tuh mengotak tuh bidang SMP atau admin SMP, prosesnya teknisnya seperti apa kami belum paham. Misalnya ke Mbak Ina minta Bu tolong batalkan validasi atas nama ini di semester ini, boleh seperti itu. Jadi sampai sudah itu masih bisa diperkenalkan, kecuali yang tidak diperkenalkan nanti kalau data sudah dimigrasikan, itu yang tidak diperkenalkan. Kalau sudah dimigrasikan, itu perubahan apapun terkait nilai dan prestasi itu tidak diperkenalkan. Tapi selama masih rentang waktu pengumpulan dan nilai rentang waktu sanggah, itu masih dapat Bapak Ibu melakukan perbaikan nilai maupun sertifikat prestasi. Nah, ini yang di sebelah kanan peringkat rata-rata semester. Sebenarnya ini adalah kalau nanti acuan SPMB kita di tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Kalau ada variabel persentil nilai rapor, nah peringkat rata-rata semester ini sebenarnya adalah persentil nilai rapor. Persentil nilai rapor. Nah, peringkat 1 diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang paling kecil di bawah. Itu sebenarnya adalah persentil nilai rapor. Nah, hitungan persentilnya nanti mengacu pada aturan bisnis SPMB yang baru ya, karena kita belum ada aturan SPMB yang baru, jadi saya hanya mengasih gambaran bahwa peringkat rata-rata di semester ini sebenarnya adalah persentil nilai rapor. Siapa yang dapat 100, siapa yang dapat 70, 80 dan seterusnya sampai 60, itu bisa dihitung dari sini sebenarnya. Misalnya kalau acuan tahun lalu itu akreditasi A itu dapat 10%, 15%, misalnya dari 200 orang berarti 30 orang yang dapat nilai 100 itu diturunkan sampai dapat nilai yang paling kecil adalah nilai 60. Itu terkait persentil nilai rapor. Sebenarnya ini adalah persentil nilai rapor. Ya. Itu nilai rapor sangat mudah karena sama seperti tahun lalu. Nah, ini prestasi. Saya tidak menjabarkan satu persatu terkait prestasi. Saya hanya menjabarkan yang terbaru aja yang tadi saya sampaikan oleh Pak Supriyono ya. Prestasi berbeda dengan nilai rapor. Kalau prestasi itu tidak melekat wajib di setiap orang. Berbeda dengan nilai rapor yang memang pasti dimiliki oleh setiap siswa. Tapi kalau prestasi tidak melekat wajib di setiap siswa. Jadi Bapak Ibu hanya menginput siswa-siswa yang sudah memang dikumpulkan nih jenis-jenis prestasinya. Ya, jadi jenis prestasi yang sudah dikumpulkan. Siapa yang punya akademik, siapa yang punya organisasi, kepemimpinan organisasi. Misalnya nama A nih, Abdillah Razak, punya akademik, punya nama akademik, punya OSIS, punya ekskul, Hafiz, kalimat berarti itu yang harus diupload. Dibeliin banget calon. Tapi nanti bagaimana teknisnya saya jelaskan. Nah, sekali lagi itu kayaknya SMP. Gue banget. Kepemimpinan OSIS itu sama dengan apa namanya hasil seleksi ya. Hasil seleksi Jelas banget. kejuaraan. Ini apa bedanya kecamatan sama itu Jadi nanti? kalau ada peserta didik yang memiliki habis Quran, banget ya. ada juga yang memiliki 10.000 aja Pak, kalau ada mah pasnya nggak ada 10.000. nilai tertinggi kalau masalah terus masalah yang saya 20.000 yang umum mah. Jadi kalau dia punya
serta ekskul Hafiz sama dengan aja oh iya Pak. OSIS-nya jadi dipilih mana jabatan Pak, 10 Pak, yang bener, paling Pak. tinggi. Jadi boleh mengusulkan dua-duanya, tapi nanti di sistem kami akan mendetek nih bahwa si A memiliki poin tertinggi dari prestasi yang ini. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Kok sudah diusulkan, sudah dua-duanya disetujui, satu hilang nih. Jangan kaget. Nah, itu kalau hilang tandanya kami kasih flagging bahwa ini ganda dengan prestasi ini nilai bobot tertinggi lah yang kami ambil. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan tuh saat sosialisasi ke orang tua. Bapak Ibu boleh usulkan prestasi OSIS misalnya, habis kalau ada sudah divalidasi, sudah verifikasi, Bapak Ibu usulkan bobot tertinggi lah. Sampaikan ke orang tua bobot tertinggi lah yang diambil. Nah, referensi bobotnya. Nah, referensi bobot prestasinya masih mengacu kepada aturan SPP termasuk PPDB. Jadi kita ada tabel capaian prestasi, Bapak Ibu bisa ngecek tuh, misalnya kalau dia peringkat 1 provinsi tidak berjenjang, lomba apa tahun sekian, itu bobotnya berapa? Jadi bisa diadu tuh, bisa gitu nanti tabel nilai terkait penjelasan prestasinya. Jadi nggak semua form wajib diisi nggak. Jadi kalau memang dia nggak punya akademik ya udah baik kan. Dia nggak punya non akademik kejuaraan juga baik kan. Tapi dia punya OSIS nih, boleh diisi. OSIS atau MPK. Dia juga punya ekskul, boleh diisi. Dia punya seksi ketat perlombaan kayak habis dan tidak boleh bisa diisi. Tapi tadi saya katakan kalau dia memiliki hasil seleksi ketat perlombaan dan juga sesuai SMP akan diambil bobot yang baru Bapak Ibu tadi disampaikan yang baru sesuai dengan SNM 3 yang baru itu baik kejuaraan akademik, baik kejuaraan akademik prestasi kejuaraan maupun prestasi kejuaraan akademik. Sekarang ada salah satu ada penambahan kejuaraannya itu pemasalan. Jadi Bapak Ibu cari pemasalan misalnya memang tahu nih sertifikat ini pemasalan, jangan paksa dia sebagai kejuaraan itu organisasi, jangan paksa dia sebagai kejuaraan kedinasan. Bapak Ibu tahu nih pemasalan, pilihnya pemasalan. Nah bagaimana, apa itu pemasalan, nanti Mbak Indra yang akan menjelaskan kategori pemasalan itu apa, jenis-jenis lomba pemasalan itu apa. Bukan kita saya hanya sesi teknis mengindikasi seperti ini bahwa nanti ada kejuaraan dasar informasi pemasaran karena bobotnya berbeda. Dia ikut kejuaraan kedinasan dan ikut kejuaraan atau dia ikut kejuaraan pemasaran itu berbeda bobotnya. Beda-beda di bukunya tradisional Kalau lebih beda lagi. Tabel referensi pembuatan referensi di acara jadi baik akademik maupun akademik ini ada kejuaraan pemasaran penyelenggara kejuaraan pemasaran. Ditanyakan ke Bang Ida sendiri kita Pak sertifikat mana pemasaran itu dapat sebagai penjelasan apa banyak sebanyak saran saya terkait prestasi itu biasa kalau saya meminta sekolah stakeholder di sekolah baik kepala sekolah mulai dari kepala sekolah wakil operator itu yang itu seleksi dulu di awal nih ada apa enggak kejuaraannya tahu apa enggak apa namanya saya manusia belum dilakukan upload ke dalam sistem takutnya kalau sudah di-upload kelamaan ada kebingungan ya karena tanya-tanya bahwa BPW yang punya sertifikat segera kumpulkan dan seleksi sertifikat yang boleh mana yang tidak seleksi harus kalau tahu nih sertifikatnya upload saran saya tidak tidak di sekolah ada Bapak Ibu nanti ada yang datang satu lagi satu lagi itu dan itu terkait prestasi ya tadi sudah yang ketiga adalah verifikasi domisili ini dari baru kemarin di
KPU hanya tinggal lakukan verifikasi, nanti isi datanya seperti itu. Data sesuai kartu keluarga. Apa iya? Data sesuai dengan sesuai. Tadi saya di awal saya sampaikan kalau memang Pak saya lihat betul ini sesuai. Nomor kakaknya sudah sama, tanggal lagi sama, RT RW-nya sudah sama, tapi kok muncul notifnya responnya dari respon itu masih tidak sesuai. Itu banyak kemungkinannya. Bisa jadi itu kakaknya baru, kakaknya itu kakaknya punya kakak yang lain atau keluarga yang lain. Bisa jadi kartu ini belanja, banyak orang bilang jadi kartu bukan hanya punya ini sebetulnya yang dia sudah mana yang bisa sesuai. Tidak usah khawatir, laporkan aja ke kami, jadi bagian mana yang lagi sesuai di mana, punya siapa, sesuai, nanti hasilnya saya seperti bisa kita cek isi, tolong isi dengan ini dan ini kita sampaikan. Alhamdulillah kemarin ada 3 anak yang dilaporkan sekolah itu muncul katanya apa yang seharusnya itu. Kalau ini kan laporannya di sini adalah laporan yang tidak ada kodenya. Bisa jadi saat ini tidak kodenya nggak sesuai. Bisa jadi cek lagi pertama adalah kartu keluarga yang bapak ibu pegang. Pertama adalah kartu keluarga yang saya juga baru ternyata baru tahu ada di kartu keluarga yang RT-nya itu 000 ada yang 000 yang strip. Jadi kalau kondisi seperti itu isi strip aja, karena kalau RT-nya nggak ada angka isi strip aja. Kalau di Jakarta sih harusnya wajib ada RT RW di Jakarta ya. Di daerah lain kan RT-nya harus strip. Udah bapak ibu itu saja. Terakhir adalah sangka. Ini yang jadi penting. Ini yang sering lupa dilakukan oleh sekolah. Form sangga ini. Jadi di form sangga itu ada cetak verifikasi. Jadi saya minta apapun dari tiap siswanya download ada di sini form verifikasi. Di depan verifikasi orang tua itu uraian atau detail sampai dengan uraian detail kasih orang tua itu cetaknya satu-satu maka bebas cetak bapak ibu saja. Tapi saran saya pengennya nih form verifikasi ini tadi ada di form saya di form saya cetak downloadin satu-satu kalau yang sudah diisi, prestasi sudah diisi, nilai rapor sudah diisi, cetak nih nanti berikan ke orang tua nih. Jadi tolong diperiksa nilainya, tolong diperiksa pengajuan prestasinya, ada nggak yang salah biar sekolah nggak disalahkan ke orang tua. Saat pelaksanaan SBMPTN itu bapak ibu nggak dapat lagi ke kami untuk kita perbaikan. Sini dulu diberikan dasarnya kan nanti. Kan kemarin sudah kita kasih Bu nilainya, verifikasinya, tapi itu baru lapor sekarang. Jadi Ibu kuat punya argumen saat nanti disalahkan orang tua. Periksa nilai PKN semester 1 sama kan dengan rapor. Kalau ada yang catat yang begini, hanya diperlukan bahwa itu ada catatan hasil verifikasi. Kalau dia ada perbaikan, kita perbaikan orang sekolah, perbaiki lagi. Sudah perbaiki, baru kasih dari sudah oke ya. Oke, tanda tangani, kontak kembali lagi, pakai kami untuk sudah bapak sekian. Ya, ini yang sudah dicetak nih diberikan kepada orang tua. Sampai orang tua nggak tahu Pak, makanya setiap orang tua yang datang ke kami saat pelaksanaan SBMP, kita tanya tuh, memang sekolah ibu nggak cetak daftar verifikasi? Sekolah seperti itu, enggak Pak. Kami hanya disuruh ngumpulin rapor sama prestasi, tapi kami nggak tahu itu diikut atau belum atau betul atau tidak, itu nggak pernah disampaikan kembali ke kami. Jadi balik lagi untuk jaga-jaga mitigasi ya kemungkinan yang tidak diinginkan saat pelaksanaan PPDB dan SBMP. Kami minta
gambar verifikasi orang tua cetak berikan ke orang tua. Teknisnya Bapak Ibu silakan, kami silakan teknisnya seperti apa, karena ada beberapa yang wajib pakai materai segala betul jika disalahkan. Pokoknya setelah kami serahkan sepenuhnya ke satuan pendidikan, tapi kadang-kadang wajib dilakukan download gambar verifikasi orang tua. Oke, selesai deh. Ya, selesai sepertinya dari mulai tahapan pendataan pendidik, tahapan pengakuan, tahapan prestasi, tahapan verifikasi ini sampai komsangga, semuanya kayaknya sudah selesai. Terima kasih demikian yang dapat saya sampaikan terkait alur bidang nira mulai dari tahap logik sampai dengan apa tersangka tadi. Selanjutnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke terima kasih. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marta. Satu pantun indah buat Mas Marta nih. Terima kasih pergi ke Purwakarta. Terima kasih Mas Marta. Sehat selalu Mas Marta ya, luar biasa dan berkah untuk putra putri bangsa tercinta dan untuk kita semuanya. Sehat selalu, amin. Baik, teman-teman, ibu bapak yang terhormat yang hadir di Zoom meeting kita pagi ini, malah kita lanjutkan dengan materi berikutnya setelah kita cukup jelas gamblang ya. Mudah-mudahan nih para operator juga cukup jelas. Cuman mohon izin Mas Marta, banyak pertanyaan dan banyak permohonan untuk di chat tadi. Bagaimana kalau ada masalah langsung ada WA ke Pak Marta, tapi ternyata nomor Pak Marta belum ada di chat seperti itu. Kalau saya yang nomor saya tuh. kalau saya ngeser kan enggak lucu. Mohon dicatat Siap. Ibu ya. Siap. Ini nomor Silakan. nomor pribadi juga, nomor kerja juga 0822 0822 9760 9760 9967. 967. Diulang ya Mas, 0822 9760 99. Kayaknya senang banget dengan angka 7 dan 67 deh. 99 Masya Allah, baik. Bismillah, Q-nya membuat berkah ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Marta sekali lagi dan sehat selalu serta berkah untuk semuanya. Amin. Ibu bapak serta hadirin yang berbahagia, yang luar biasa hari ini pasti menunggu sekali untuk materi-materi berikutnya. Kalau tadi materi yang pertama adalah aplikasi Sidanira sudah cukup gamblang jelas sekali. Bismillah, ini para operator sudah cukup jelas. Hanya tadi minta nomor kontak dari Mas Marta dan sudah Mas Marta kasih ada di sana 0822 976 0997. Insya Allah itu menjadi kelancaran untuk semuanya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua. Siapakah gerangan? Tidak asing lagi, artis dari tim teknis dan tim IT dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini dia, kita sambut Mas Indra Permana tentang jalur prestasi. Silakan Mas Indra. Ya. Oh, benar, cukup jelas, sesuai kejelasan orangnya kayaknya. Silakan Mas Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala bidang SLT dan sekaligus kepala bidang D pada Sun terhormat kepala ketua subkoordinator bidang kurikulum Pak Firno, terhormat Sucimo ini partai bidang lalu ada di kita. Lalu untuk Pak Marta, terima kasih penjelasannya tadi. Alhamdulillah pada orang kita bisa menjawab penjelasan lagi tahun ini berdasarkan SNJ tahun 2020 di kita Jakarta. Tidak lupa saya hormati para kalti SMP SMA Pendidikan Pendidikan WPH Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan yang hadir.
ini mohon maaf ternyata banyak juga yang ada dari wilayah ternyata sampai 1.000 lebih ya kuotanya 1.000 sampai juta. Kayaknya ada satu sekolah yang 1.000 orang jadi ya nggak masalah ya, tapi mudah-mudahan teman-teman yang bergabung bisa ikut Ya, silakan Mas Indra. Pak. Sudah terlihat Bu? Ya, sudah jelas. Ini melakukan ada tubuh. Baik Ibu Bapak yang terpenting ini adalah rencana kebijakan sistem penerimaan murid baru nanti tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang tadi sudah dibuka oleh Masa terkait darah inputnya. Kali ini saya Mohon izin dari Bu Sri Rosa Susilawati dari SLB mana untuk mute-kan ya. Iya, tadi sudah saya mute tapi iya, terima kasih Bu Rosa. Silahkan Mas Indra. Bu Bapak, ini ada rencana kebijakan yang memang kami sampaikan masih menjadi rencana kebijakan karena memang itu terkait SPMB Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 itu belum terbit. Namun rencana kebijakan ini sudah kami sampaikan kemarin ketika kami berkoordinasi dengan induk organisasi olahraga maupun seni dan lembaga terkait masalah mengeluarkan sertifikat prestasi di tahun 2020. Dan ini juga menjadi kebijakan yang baru Bapak Ibu. Jadi mohon nanti tadi Pak Supriyono sudah menyampaikan terkait beberapa hal baru yang memang menjadi kesempatan kita untuk bisa merefleksi sertifikat prestasi kita di tahun 2023 sampai dengan tahun 2020. Untuk kebijakan baru sudah terbit Bapak Ibu, sudah kami download di website DKI Jakarta. Kebijakan baru tadi sudah dimunculkan, kebijakan Bapak Ibu cek kembali itu terkait dengan masa berlaku sertifikat yang tentunya tanggal 31 Januari 31 Desember tahun 2024 menjadi tanggal 27 Maret tahun 2020. Ya. Nah itu bukan. Dasar SPMB Bapak Ibu saat ini data yang kita gunakan sebagai Saya rekam aja lah. apaan adalah memang di Kesmen nomor 3 tahun 2020 tentang sistem penerimaan murid baru. Lalu surat edaran Kedikbud nomor 3 Garis SP tahun 2025 tentang input nilai raport dan prestasi pada jenjang SD, SDLB, SI, paket A, SMP, SMPLC, MTS, dan paket B yang sudah diganti ya dengan SE nomor 7 tahun 2025 tentang input tidak jelas. Jalur SPB sesuai dengan Menikah nomor 3 tahun 2025 adalah pertama jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non akademik. Yang kedua, jalur afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur itu dalam penerimaan murid baru yang ditentukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid dengan kapasitas. Yang ketiga adalah jalur domisili. Sebelumnya kita didirikan untuk jalur donasi. Sekarang berubah menjadi jalur domisili. Jalur domisili adalah jalur dalam penerimaan murid yang ditentukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru. Pikir angkanya materinya sebenarnya beberapa waktu yang lalu SMP itu sudah diminta untuk mengirimkan daftar nama sekolah atau MTS yang berdasarkan nama sekolah. Yang terakhir adalah jalur substansi. Jadi kalau dulu jalur PTO tidak orang tua, nama sekarang berubah menjadi nama
memasuki jalur PTO, yaitu jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang dibutuhkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali dan pikiran guru yang terdaftar di satu pendidikan di tempat orang tua bekerja. Ini teman-teman teknik yang nanti dulu ya, karena ini masih permendikbud. Jadi kita menunggu juknis yang dipercayai, apakah nanti teman-teman teknik masih diberikan kesempatan atau tidak, kita tunggu saja. Kalau berkritik, tunggu saja materi regulasinya akan muncul segera. Iya. Enggak maksudnya. Bapak Ibu, saya masih fokus di jalur prestasi di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 20. 30 menit kan cuma Ini menyatakan pertama, persyaratan khusus bagi calon murid yang nanti mendaftar pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Bapak Ibu, sebagai satuan pendidikan adalah verifikator pertama. Jadi bertahun-tahun sebelumnya sekolah yaitu pihak kesiswaan adalah verifikator pertama. Ya harusnya dari itu. Jadi siapin tinggal ambil atau tidak untuk jalur prestasi. Tentunya dilihat pengalaman siapin jadi tinggal ambil gitu aja. Validasi oleh jadi biar sampai ini ya. Sekolah, untuk menginput prestasi anak-anak tersebut ke dalam aplikasi juga. Dia sesuai dengan aplikasinya akademik. Enggak Pak, harusnya materinya itu harusnya dibuat. Mereka ada isinya gitu. Jadi kan biar yang nyampainya sama. Jangan ini mah suruh sendiri mah gimana sebenarnya? Temanya udah benar. Iya. Walaupun Bapak Ibu Iya, maksudnya materinya salahin Pak. Iya sama tuh sama aja yang sampein, beda-beda. Iya. Iya maksudnya bapak mah sama siapa? Maksudnya yang disampaikan itu sama Pak. Maksudnya bapak sama saya nih. Bukan, iya benar. Oh sama materinya di. Saya cuma manfaat soal. Jadi maksud pembukaan itu ya jadi pasal 3 pada ayat 2 dapat berubah nilai rapor pada 5 semester terakhir maka bilang di nilai rapornya jangan sampai salah yang dipelajari oleh sekolah lalu yang kedua prestasi yang lain apa tindakan pasal 4 akademik sebagaimana pada ayat 2 huruf B dapat berupa pengalaman pengurusan sebagai ketua Iya maksudnya, iya materinya harusnya dibuat Pak. Kalau dulu kan misal satu materi sama nih bahasa saya kalau 3 orang nih PDF sama itu kan kita tampilin aja. Ya kalau di sejarah atasnya Oh gini mas, lempar aja. Belum tanggung jawab banget, bukan bertanggung jawab maksudnya. Iya. Maksudnya kalau sama materinya kan ya bukan kita nggak mau ini, kalau itu bisa aja tapi kalau jadi nilai rapor yang menjadi kepentingan yang berarti adalah Bapak Ibu sekolah ya. Jadi pengalaman pengurusan sebagai ketua organisasi sekolah berarti karena yang membuat SK-nya adalah Bapak Ibu jadi tidak berarti. Pasal 6 dalam hal prestasi sebagai masyarakat ayat 1 divalidasi oleh pemerintah daerah yang dikurasi oleh kementerian. Lembaga pendidikan dapat mengajukan usulan kepada pemerintah daerah atau bekerja di kementerian yang bidang talenta dan prestasi. Jadi Bapak kita apakah pendidikan tersebut sudah dikurasi penduduk jika Bapak Ibu tidak paham tentang pendidikan tersebut. Ya, sesuai dengan kewenangan paling lambat bulan April termasuk kepentingan sebagai pasal pada ayat 6 dari atas calon murid penyelenggara lomba pendidikan beda yang lainnya. Ibu Bapak kemarin tetapi yang ini organisasi kami sudah menyampaikan ini organisasi menyampaikan kepada penyelenggara lomba agar segera melakukan terhadap kegiatan lomba
2023 sampai tahun 2025. Atensi cukup banyak kemarin dari organisasi yang mereka yang positif terkait dengan dan terakhir mereka nanti bisa melihat namanya proses yang ada dan lanjut prestasi berdasarkan SE nomor 3 dan maupun nomor 7 SE tahun 2020 terakhir punya rapor dan prestasi pendidikan SD, SMP, SD, paket A, SMP, SMP, MTS dan paket B pada April dan Januari. Yang pertama, prestasi akademik. Prestasi akademik adalah prestasi yang diikut atau prestasi kejuaraan akademik Olimpiade Sains Nasional. Ini adalah prestasi akademik yang memang sudah berdasarkan kelihatan dan sudah rutin dilakukan seperti ini. Kompetisi sains nasional, kompetisi penelitian siswa Indonesia, KOPSI atau OPSI, API, Internasional Matematik Olimpiad, Internasional Dunia Sains Olimpiad, Internasional Fisik Olimpiad, Internasional Teknik Olimpiad, Internasional Olimpiad Informatik, Internasional Biologi Olimpiad, Internasional Olimpiad Astronomi dan Astronomi, Internasional Earth Science Olimpiad, Internasional Geografi Olimpiad, Misi Hajar, dan Internasional Misi Binatang, dan lomba yang dihelat oleh kelompok yang guru SD dan musyawarah guru mata pelajaran SD. Jadi Bapak, jika anak Bapak Ibu mungkin ada yang berlomba nasional, bahwa nanti itu harus dikurang sering dulu apakah lombanya dapat dari sana lebih ya. Jadi tahun lalu banyak sekali lomba nasional yang masuk, namun tidak ada kurasi yang maka sekarang mau jadi kurasi dan dapat yang itu. Itu juga cosplay. Halo Mas Indra. Ya, tadi telepon dari Pak Kasih. Sudah selesai Mas Indra. Karena lagi ribut di kanan kiri. Silakan Mas Indra lanjut. Prestasi non akademik adalah prestasi kejuaraan Olimpiade olahraga nasional. Sudah Pak. Terima kasih. Prestasi non akademik adalah prestasi kejuaraan Olimpiade olahraga nasional O2SN, KOSN, SL2SN, BSI, lomba cipta seni belajar nasional, motivasi belajar mandiri atau lomba jari, lomba karya dan buku nasional, lomba cipta puisi, cipta lagu, melukis, membatik atau video-video sama kegiatan. Ini dapat olahraga dan lomba yang diselenggarakan kelompok dan musyawarah lalu yang kedua, prestasi dimulai dengan prestasi tetap bukan perlombaan ialah pelatihan pramuka itu ada jambore nasional, dari keluarga maupun luar, lalu satu lagi selanjutnya juara PSS tingkat nasional, Pak Ibra yang menjadi ketua tiga kota, ya, dan kota di sertifikatnya, lalu hampir Quran juga yang sertifikat Quran. Selanjutnya, tadi yang berisiko sudah disampaikan oleh Pak, ya, jangan sampai lupa. Yang terakhir, untuk tahap 1 itu tanggal 27 Maret, dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 30 April, kita mulai tahap 1 ya. Jadi kalau mempersiapkan itu sudah pada saat ya, rapor yang masih dipakai tahun lalu ada beberapa sekolah yang tidak mengikuti rapor sudah mulai jalur tersebut. Nah, ini Bapak Ibu prestasi yang kemudian saya yang lomba tanggal 23 dan kita lihat tahun 2025 ini adalah prestasi akademik. Dan akademik yang bersifat masalah ekspedisi undangan dan festival tidak dapat diikut sebagai prestasi sesuai dengan regulasinya memang tidak diikut kecuali sertifikatnya telah dikurasi oleh pusat atau nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita dan yang pertama ada DPS, kedua registrasi berpendidikan dengan predikat yang kurang mencapai ajang 5 dan pendidikan.
Jadi Bapak Ibu akan saya sampaikan bagaimana diskusi ini kita seperti apa ya. Dalam kesempatan paling sedikit mengertinya. Kejuaraan yang bersifat soal pemasaran yang diselenggarakan oleh lembaga atau institusi lainnya yang telah mendapat rekomendasi dari dinas organisasi lalu atau dinas terkait sebelum pelaksanaan lomba, ya. Lalu sertifikasi itu diketahui yang ditandatangani oleh organisasi atau dinas terkait. Jadi Bapak, kalau ada lomba-lomba, contoh seperti lomba-lomba yang akan dilakukan oleh tanggal-tanggal Lawan Sari kemarin itu tidak dapat diajukan sebagai kategori. Ya, tadi Lawan Sari dimanapun berada itu tidak dapat diajukan sebagai prestasi tahun karena penyelenggaraan tagar dan kemarin tidak kami konfirmasi ke dinas kebudayaan. Mereka tidak mendapatkan izin dari dinas kebudayaan karena mereka tidak meminta izin dari budaya, namun mereka memutuskan opsi melakukan sampel di budaya tanpa konfirmasi. Maka kegiatan lomba-lomba ini dilakukan oleh kami Lawan Sari ataupun sertifikat juga tidak bisa diinput jika menyelenggarakan sertifikat. Contoh misalnya kemarin ada SMA 34 misalnya, 34 dalam waktu 6 tahun mengadakan lomba pramuka, depan pramuka atau depan pramuka SMA 1 Depok mengadakan kegiatan lomba pramuka. Nah itu tidak dapat diajukan sebagai prestasi. Kenapa? Karena penyelenggaranya adalah satu pendidikan. Ya, jadi sesuai dengan regulasinya harus dikoordinasi minimal tingkat kabupaten kota yang menjalankan kegiatan baru bisa ketika ini. Event-event organizer juga ya, lomba-lomba yang masih seperti yang protokol itu juga tidak dapat diakui sebagai sertifikat prestasi. Jadi tidak amal karena pendidikan dan mereka tujuannya lomba adalah mengenai orang belanja, maka itu tidak dapat diakui sebagai akhirnya Bapak Ibu, prediksi kesuksesnya perintah ini sudah ada di Puskesmas. Bapak Ibu, yang bintang kita akui adalah yang bintang tidak terakhir dengan tiket. Jadi kalau ajang talentanya, Bapak Ibu, ajang talenta ini bukan sertifikat anak, tapi adalah kegiatan lombanya. Misalnya lombaan pencak silat tingkat kota Jakarta Selatan yang diadakan oleh IPSI Jakarta Selatan. Itu ada yang sifatnya prestasi, tidak sifatnya pemasaran. Maka yang sudah sifatnya prestasi itu tidak perlu dikurasi. Sementara yang sifatnya pemasaran, ya, itu yang selatan wajib mengkurasi agar sertifikat sertifikat dia ajang di Jawa Selatan yang sifat pemasaran itu dapat diakui. Kalaupun misalnya ternyata itu tidak dikurasi, maka tidak dapat diajukan sebagai prestasi. Ini banyak kontribusi ya. Ini sudah sampaikan kepada ibu organisasi ya. Jadi Bapak Ibu sekolah mau tak rutin ngurusin anak-anaknya dikurasi satu-satu, nggak usah. Jadi kita fokus menerima sertifikat yang memang sudah tersertifikasi begitu ya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu lihat oh ini atau tidak, maka Bapak Ibu masukkan. Kalau memang ternyata itu masalah ya Bapak Ibu dan belum dikurasi ya kalau tadi itu gitu ya. Dan ini harusnya yang diikut adalah penyelenggara lomba. Ini adalah pendengar saya sekalian berkata dari podcast seperti itu. Dan artinya, jadi Bapak Ibu kita menyampaikan ke orang tua kalau anaknya lombanya di masalah itu bisa minta kepada penyelenggara lombanya untuk melakukan kurasi ini kemudian kita sudah setuju Bapak Ibu tanggal 20 Maret ini akan terakhir pengajuan ya, dan pengajuan ini masih sekarang tanggal 13 Maret masih ada waktu agar satu pendidikan atau penyelenggara lomba bisa melakukan kurasi, mengajukan kurasi ya, bisa mengajukan kurasi agar sertifikatnya yang dibuat oleh mereka dapat diakui di DPD.
orang kedinasan berjenjang. Kita ada berjenjang, untuk berjenjang yang ada kementerian, lembaga dan lain. Ya, jadi bukan hanya dinas pendidikan, bukan hanya dinas olahraga, namun seluruh lembaga yang ada lomba yang berjenjang, negara berjenjang mulai dari sekolah, kecamatan, kabupaten, nasional. Jadi misalnya KPK kemarin mengadakan lomba anti korupsi, dimulai dari sekolah, dari tingkat kecamatan, terus sampai yang provinsi, maka itu dinas pendidikan. Jika anak sendiri yang memiliki lomba kerja, maka Bapak Ibu sekolah wajib mengikutinya. Mengikutinya sertifikat tersebut wajib dimiliki terkait dalam sekolah. Jadi dari sertifikat sekolahnya atau sertifikat kotakannya minimal atau tingkat kecamatannya, tingkat kota, lalu tingkat provinsi, permintaan ada semuanya dilakukan. Sehingga dia kami kepentingan dari tingkat ini pada tingkat tinggi. Nanti akan diambil yang Ibu Bapak Ibu adalah yang tertingginya, tingkat nasional atau tingkat provinsi. Sementara presiden yang adalah yang lembaga akreditasi atau dan ini adalah lembaga kedinasan yang terima tuh UPJ, pada perlombaan, UJN, perlombaan baik ekonomi itu bisa dimasukkan sebagai sebuah kedinasan tidak bersenjata. Ya, itu nilai cuma satu sertifikat, nah itu bisa dicek ya. Baiknya, sertifikat prestasi juga jadi organisasi. Ya, ini di negara lain organisasi, NTB, KKG maupun di swasta. Penyelenggara usaha swasta dengan melakukan organisasi kegiatan dari organisasi kementerian atau yang terkait. Jadi kalau nanti mahasiswa itu mengadakan perlombaan, maka ada rekomendasi dari organisasinya. Ya, ini PMI kerjasama kemarin sudah ada 22 kampus di Jakarta yang menyerahkan kegiatan berlomba di kampus yang diselenggarakan oleh PMI itu digunakan. Negara berjenjang mulai dari sekolah, kecamatan, tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional. Pada saat penelitian SMB sekolah membutuhkan sertifikat, maka peserta terjadi tersebut dijadikan satu file kami seperti yang tadi diberikan. Ibu Bapak, kemarin saya menemukan sertifikat kejuaraan namanya Kemenporakan. Kemarin sudah kami konfirmasi tidak ada Kemenporakan mengadakan kegiatan lomba. Itu adalah koordinasi yang mengadakan. Maka Bapak Ibu ketika ada Bapak Ibu terima sertifikat yang segmennya adalah Kemenporakan, maka itu maksudnya adalah bentuk organisasi. Ya pastikan Kemenporakan bentuk organisasi, bukan kedinasan. Jadi kalau kedinasan sudah jelas itu Bapak Ibu Kemenporakan yang mengadakan dari PONI, dari POI, mereka mengadakan di POS, Porda, POS, itu mereka mengadakan secara rutin. Ya, jadi kalau judulnya adalah Kemenporakan itu pasti adalah event organizer yang menggunakan nama nomenklatur kementerian. Selanjutnya sertifikat prestasi nilai hidup organisasi kerja adalah negara lain seperti NBMP, KKG atau unit swasta. Kalau sudah Ibu unit swasta dapat melakukan rekomendasi kegiatan dari sertifikasi kementerian yang terkait sebelum perlombaan dimulai. Ini berarti cuma satu sertifikat. Lanjut, ini Bapak Ibu berkoranya, ya. Jadi nanti sertifikat tersebut tidak serta-merta nilainya langsung masuk, misalnya anak A juara 1 nasional, poinnya tidak berjenjang 83. Maka tidak otomatis langsung 83 yang masuk, tapi dari 83 ini dikalikan 50%-nya. Ya, 50%-nya. Jadi hanya diambil 50% saja. Jadi 80% dari 50%. Ditambah nanti anak tersebut itu tidak pernah masuk di TPK, ya, atau registrasi. Jamboree nasional, jamboree internasional, Ambil Garuda atau Ambil-Quran. Itu ada dikalikan tuh, dikalikan 30%. Ya. Lalu ditambah lagi dengan pengalaman ekstrakurikuler. Kalau anak ternyata hanya punya pengalaman maka ya hanya mendapatkan 50% dari skor yang ambil. Untuk perubahan perorangan tersebut skor disamakan. Jadi tidak ada perbedaan antara perorangan. Karena untuk perbedaan kita sangat
di dalam hal yang sama tim dan karakternya. Jadi maupun untuk yang bentuk perorangan itu sama tidak ada perbedaan. Selanjutnya hafiz Quran dan kasih tetap. Ini untuk hafiz Quran Bapak Ibu tolong ikutnya jangan sampai salah ya. Kalau memang dia ikut tiap bulan apa semuanya maka sampai dengan wajib ya jadinya satu minggu. Karena terkadang sertifikatnya itu hafalnya antara 29 dan 30. Jadi 30 itu satu. Ya tahun yang lalu banyak sekali salah itu. Padahal anak itu hanya menghafal 1 sampai 2 juz yaitu 30 dan 29. Karena sertifikatnya disampaikan telah menghafalkan 30 dan 29. Nah itu maksudnya adalah rentang 1 sampai 2 juz. Nilainya 30. Sementara nilai tingginya 30 itu harus nilai poin lebih. Ini setara dengan kalau dia hafal 30 itu setara dengan 10 onsep UMPK itu. Ya, jadi kalau nilai 1 atau 30 nilai 100 itu setara dengan 10 onsep UMPK. Nilai. Untuk Pramuka Garuda dan Guru Nasional serta Sila sesuai dengan jadi mobil kabupaten kota nilainya 33. Jadi Pramuka Garuda kan cuma di kabupaten satu, karena nilainya 33. Ya, jadi kalau dia punya Pramuka Garuda juga punya ukuran 4 juz dia hafal maka tingginya lebih tinggi menjadi ukuran tuh karena dari 40. Sementara Pramuka Garuda yang 30. Ya, provinsi 43, nasional 67, internasional 100. Ini yang sama dengan ya. Selama organisasi, ini skornya tahun lalu 2, kita mencapai itu mendapatkan poin 100 poin. Pengurus, wakil ketua, bendahara 67, ketua KP dan anggota KP 33 poin. Lalu kebenaran organisasi ekstra kurikuler, kemudian tahun lalu telah digunakan tahun lalu tetap berlaku. Ketua tetap 100, wakil ketua 67, kemudian 33. Ini tadi Bapak Ibu dikalikan kalau yang PK, Hafiz Quran, terus Pramuka Garuda, Jabar Nasional itu dikalikan 30%, pengalinya 30%. Ya, kita lihat pengalinya 30%. Ya, kedua 30%. Jadi kalau dia sebagai pengurus ketua audit maka 100 ini dari 30%, tapi 80% 30. Ya, kalau 23 malah 30. Untuk yang ekskul ini pengalinya 20%. Jadi kalau dia itu audit atau ketua ekskul maka punya 20% sekarang. Ya. Jadi baru ketika ini digabung menjadi nilai investasi malu. Terima kasih Bapak. Demikian hari ini. Siap, terima kasih Mas Indra, Pak Indra yang luar biasa nih. Pokoknya kalau udah urusan dengan si Danira, benar-benar kita pasti Pak Indra, Pak Indra, Pak Erwin gitu ya. Baik, saya selalu Pak Indra, terima kasih, materinya juga luar biasa. Cuman ini banyak juga permohonan dari teman-teman semua, Ibu Bapak yang hadir hari ini untuk materi hari ini boleh di-share di yang mantapnya tadi boleh Mas Indra share ini. Oh seperti itu Pak siap. Oke. Karena 2 hari ya Mas ya. Oke. Jadi Ibu Bapak teman-teman semua yang saya hormati yang berbahagia hari ini dan seterusnya amin. Dan sabar, insya Allah besok setelah selesai sesi yang terakhir hari besok, insya Allah Pak Indra akan segera share kepada kita semua, mungkin lewat apa namanya ini masing-masing mungkin MK3S, SD, kemudian MKKS, kemudian SMA juga pun sama seperti itu. Baik, nanti kita tunggu saja besok hari siang mungkin ya Pak Indra ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Bapak yang kami hormati, pasti banyak banget pertanyaan, Masya Allah deh. Pokoknya ini kalau ditunggu, kita nanti yang sesi berikutnya seberapa ya? 30 ya Mas?
Artinya kita masih punya waktu 20 menit lah, karena kita nanti ada closing statement dan lain-lain. Mohon izin teman-teman kalau menanyakan dia langsung kepada Pak Indra atau mungkin Pak Marta, sekarang bisa kita lakukan. Yang pertama silakan untuk present terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita harus jawab dari chat Mas Indra. Ya, silakan yang mau tanya boleh untuk present terlebih dahulu. Tidak ada, tapi banyak sekali yang di chat Mas. Ya, izin langsung saja kita dari Bu Triyanti. Bu Triyanti dari D2022, apa ini maksudnya? Dari SMP atau SD atau mana ini? PGRI? Oh, dari PGRI berapa? PGRI 7. PGRI 7. Iya Bu. Oh baik. Silakan Bu Tri. Ya, itu juga kepada siapa? Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang diberikan. Saya sebetulnya tadi sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama Pak, dari pengalaman saya tahun lalu Pak untuk sertifikat PMI, lomba yang diadakan di PMI kan lomba tingkat kota ya Pak, yang diadakan oleh PMI langsung dan sudah diketahui oleh Sudin 1 dan 2. Itu ada anak kami Pak yang sertifikatnya sama, tapi yang hanya masuk hanya 1 orang. Padahal itu lombanya berkelompok, artinya lombanya itu diikuti oleh 2 orang. Nah, namun yang sangat disesalkan yang lolos hanya 1. Lolos hanya lolos Pak. Nah, itu bagaimana? Kemudian untuk tahun ini, apakah itu tetap harus dikurasi dan siapa nanti yang mengkurasi? Apakah kita harus meminta pihak PMI untuk mengkurasi kegiatan lomba tersebut? Padahal lomba tersebut biasanya diadakan setahun sekali di PMI tingkat kota di wilayah Jakarta Utara. Terima kasih Pak, itu saja. Ya, silakan Mas Indra langsung. Saya jawab ya Bu. Ya. Untuk tahun sekarang kemarin sudah kami koordinasi dengan ini koordinasi dengan PMI Pak Ibu ya, karena PMI sudah hadir sudah memberikan Iya. itu kalau tadi saya sampaikan PMI itu ada sekitar 22 lomba yang diadakan mereka 1 tahun kemarin ya, dan tahun ini juga ada lomba-lomba yang melakukan kerjasama dengan kampus. Insya Allah mereka akan segera menyiapkan daftar nama pemenang juara dari PMI yang dimaksud lomba-lombanya. Jadi insya Allah nanti dari PMI DKI akan mengirimkan daftar nama juara yang memang tidak membaik. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang ditolak ya Bu. Jadi nggak perlu dikurasi karena memang pelaksanaannya lah ini koordinasi resmi ya. Jadi kalau pelaksanaannya itu koordinasi resmi tidak perlu dikurasi. Yang perlu dikurasi Bapak Ibu, yang perlu dikurasi adalah yang sifatnya pemasalan Bapak. Yang perlu dikurasi nasional adalah yang sifatnya pemasalan. Jadi kalau sifatnya sudah menjadi agenda resmi oleh ini koordinasi dan menjadi agenda yang memang setiap tahun dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, itu tidak perlu dikurasi karena kemarin kami sudah minta rekomendasi atau daftar kegiatan yang itu koordinasi dilakukan selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 itu Bu. Jadi itu Bu ya. Ya. Maaf Pak, tapi ini artinya tingkat kota ya Pak, bukan DKI ya Pak? Masih gitu juga ya? Ya, kita kemarin itu kalau Siapa yang sampai di DKI sampai di tingkat kota? jadi saya mau ya. Oke, jadi betul Bu, tadi saya sampaikan PMI Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan 22 kegiatan bekerjasama dengan kampus dan unit-unit PMI tingkat kota. Itu Bu. Jadi itu bukan eventnya hanya Selatan saja, utara saja, barat saja, tapi event resmi dari PMI provinsi yang diselenggarakan oleh wilayah masing-masing.
Ini peserta boleh jadi karena ini organisasi pentingnya. Baik, cukup jelas ya Bu Fri, Bu Adijah. Ya, mudah-mudahan tidak bermasalah tahun ini. Terima kasih Bu. Baik, siap. Terima kasih. Silakan untuk di take down untuk lokainya. Ya, terima kasih. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Yang kedua adalah dari SMP IP Al-Mukni. Silakan Bapak atau Ibu ini. Ya, silakan Pak. Ya, Ibu Cimung. Baik, ya. Ya, Tampakkanlah wajahmu Ibu. oh baik, siap. Sekarang kita boleh kenal. Oke, selamat datang Ibu. Silakan Ibu. Maaf ya Bu ya, sebetulnya saya ganti. Ya. Iya baik. Ibu SMP Al-Mukni ya, bukan Ibu. Ibu siapa nih? Mohon izin. Ibu Sidul, Ibu Sidul. Ya. Bu Sidul, silakan Bu Ya. Sidul. Boleh Nggak pakai dikirim am ya. Bu, nggak pakai am. Sidul, merek buku, merek buku. Tidum. Oh, siap. Oke, silakan. Kalau boleh ditulis ya, rename ya. Ya, Baik. Terima kasih. Silakan Bu Sidul. Ya, mau tanya ke Pak Indra, ini sebenarnya terkait pengalaman sekolah kami tahun kemarin Pak Indra. Jadi tadi kan memang sudah cukup diperjelas ya, cuma mungkin ini agak kami sayangkan saja. Jadi tahun kemarin tuh ada 2 siswa kami. Jadi dia itu yang pertama sebagai pengurus OSIS, terus kemudian kita punya sertifikat TAFIS seperti itu, dan ternyata begitu Gizi dan Mira karena posisi SK atau pengurusan OSIS dengan TAFIS itu sejajar, otomatis yang akan terbaca adalah nilai yang tertinggi. Ya, betul seperti itu ya Pak ya. Nah, terus kemudian anak yang satu lagi, dia itu tidak pengurus OSIS tapi punya sertifikat TAFIS, cuma dia pengurus di ekskul. Nah, itu pada akhirnya anak yang kedua ini semuanya terbaca, apa yang kami upload sertifikat itu terbaca. Nah, untuk yang anak pertama itu yang terbaca itu hanya satu saja, jadi hanya kepengurusan OSIS saja yang terbaca nilainya, sementara sertifikat TAFISnya tidak terbaca gitu, karena posisinya tadi itu. Di sini yang sangat disayangkan menurut kami antara kepengurusan OSIS dengan pengurusan ekskul itu kan lebih bergengsi pengurusan OSIS ya Pak ya, dibandingkan dengan yang top gitu. Kalau OSIS kan dia mencakup semuanya, sementara yang ekskul itu kan hanya satu ekskul saja gitu, tidak semuanya. Nah, apakah tahun ini masih seperti itu Pak? Gitu, karena sekali lagi, jadi ini anak merasa dirugikan, padahal nilainya sama, tapi karena dia tidak terbaca satu item tadi, sehingga dia terkalahkan dengan anak yang ini tadi Pak. Gitu, seperti itu tadi sih Pak. Terima kasih. Ibu tadi tidak. Silakan. Ya, kita di paparan tuh, di paparan sudah disebut hampir dengan tadi paparannya ya. Sudah tinggal di slideshow mungkin Mas. Nah, Indra, di slideshow mungkin biar agak gedean. Silakan. Ya. Oke. Cukup, silakan. Yang tadi aja saya kelihatan semua. Baik Bu, itu ya, sampaikan. Jadi yang prestasi non akademik itu diambil dari 3 komponen ini. Pertama, prestasi non akademik berupa perlombaan yang peserta didik itu, baik itu jenjang maupun di Indonesia, baik kedinasan maupun universitas. Yang kedua, ada pengalaman organisasi OSIS atau MPK dan atau sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi besar dan perlombaan. Itu nilainya yang 30%. Jadi, pengurus OSIS, terus MPK, itu setara dengan sertifikat yang tadi saya sampaikan. Jadi, kalau kita jadi pengurus OSIS itu nilainya adalah
67. Itu ya. Tapi selain 67, ini ya. Sementara dia hafid Quran hanya menghafal 5 sampai dengan 6 juz. Hanya nilainya 46. Maka yang diambil adalah yang tertinggi, yaitu menurut OSIS dengan poin 67. Ini juga menurut OSIS ya. Maka hanya dipilih salah satu. Tadi Mas Marfat bilang yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi kenapa? Karena kedudukan. Kedudukan ya. Alamat organisasi OSIS atau NTK dan atau sertifikat prestasi yang oleh dengan sertifikat cepat itu kedudukannya sama. Dan katanya Mas Marfat bilang akan diambil nilai yang tinggi. Lalu kenapa kalau ada ekskul? Karena ekskul itu berbeda. NTK dan sertifikat prestasi yang sementara hanya Ada yang bocor jadi terjerat. jadi kira-kira akan mengambil nilai yang tinggi. Itu harus anak itu sebagai menurut OSIS ya, yang 67 tapi dia punya hafid Quran sampai dengan 13 sampai 15 juz. Nilai titik 10. Maka yang diambil adalah nilai hafid Quran. Itu nilai yang tertingginya. Ibu ya, begitu ya Bu. Ya, gimana? Cukup jelas ya. Mohon izin Mas Indra mungkin bisa menegaskan bahwa yang kita harus perhatikan adalah bagaimana, apakah itu lebih tinggi atau sama atau lebih rendah. Kalau misalnya ini kan tinggal ambil aja nilai yang tertinggi itu yang akan diambil seperti ya Mas Indra ya. Ya, betul Mas Indra ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan Mas Indra, mohon izin karena masih banyak, tapi boleh ini terkritik sekali dari chat dari Pak Suraka dari SMP 220. Cut-off sertifikat tanggal 27 Maret 2025 ya. Tapi di dalam link Sidanira di sistemnya tahun yang tertera hanya sampai tahun 2024. Gimana nih Pak? Apakah bisa diupload tapi tahunnya berbeda antara saudara dengan sertifikat? Silakan Mas. Sudah. Mengupdate itu sudah nilainya. Tadi kita sampaikan kita tulisan SE-nya baru muncul, SE perbaikannya baru muncul, baru akan dimunculkan oleh Pusdatin. Terus bentar lagi Bu, sabar aja ya. Oh, udah muncul Baik. Mas Makarta, Mas Indra itu. Oke, kita jadi healing dong lebaran ya. Healing kampung masing-masing. Baik, Ibu dan Bapak yang luar biasa, kita lanjutkan dari yang berikutnya dari SMP GC. Bu Etik Setia bla bla bla. Ibu Etik, disilakan. Iya, selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Pak Indra mau menanyakan untuk SK Expo itu paling lambat itu kan tertanggal 30 Desember, tapi tahunnya kapan ya, Pak? Karena waktu tahun lalu itu kan sangat ditegaskan bahwa jadi ketika anak kelas 9, Expo-nya itu yang dia ikuti di kelas 8 gitu, pengurusannya maksudnya. Bagaimana di tahun ini, Pak? Terima kasih, Pak Indra. Untuk pengurus Expo, OSIS, MTK masih tetap ketika menjabat waktu di kelas 8 ya, waktu mereka menjabat di kelas 8 itu jelas. Jadi nggak mungkin anak OSISnya kelas 9. Kenapa? Karena Lihat deh Pak. bulan Juli udah lulus. Pemilihan OSIS itu diadakan di bulan Agustus atau Oktober. Nah, nggak mungkin orang lulus lagi potong. Makanya OSIS itu yang diupload adalah SK ketika dia menjabat pada waktu kelas 8. MTK juga sama, ketika dia menjabat waktu di kelas 8 nya, kelas 9. Itu ya, sampaikan.
ketika dia menjabat pada saat kelas 8. Berarti pada periode tahun pelajaran tahun 2023-2024. Ibu ya. Jadi anak tersebut di kelas 8. Tanggal berapa terakhirnya? Ya sesuai dengan SK biasanya OSIS itu dilantik paling lambat itu tanggal 30 Desember tahun berjalan di kelas 8. Kalau 9 Januari maka dia otomatis hanya bekerja cuma satu tahun ini. Kalau tadi kan di katanya di 5 Januari, kenapa di kelas Agustus mereka sudah diangkut jadi cuma 8 bulan, gitu kan? Maka SK-nya paling lambat tanggal 31 Desember tahun ketika menjabat. Ibu ya. Ini kalau maaf kalau pengurus ekskul Pak, kalau pengurus ekskul itu kan kami kelas 9 semester 1 masih bisa. Nah itu apakah bisa tertanggal 30 Desember 2024 Pak? Di SK atau beda? Oh iya benar. Masih bisa berarti Pak ya kalau ekskul ya. Kecuali yang OSIS tadi itu kan kalau OSIS memang sudah ganti di Agustus. Jadi mereka udah memang kelas 8. Sama dengan OSIS. Oh, oke. Jadi beberapa akhirnya yang 8, beberapa 9 mereka sudah terlalu akhir di sekolah. Baik Pak, makasih Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra, dan kita mohon Ibu Bu Edin boleh dilakukan ya. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan Mas Indra, ini kita bergeser dulu ke chat sebentar aja. Jika berkenan untuk video recording pertemuan hari ini bisa di-share agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh tim Satuan Pendidikan dari SMP Tunas Bangsa. Mohon izin, kayaknya sih sebenarnya kalau kita fokus juga semua akan tertangkap dengan baik ya Pak ya. Seperti itu. Namun demikian monggo silakan barangkali mau dijawab oleh Pak Indra atau Mbak Pan, silakan. Ya, akan ini kan baru tahap awal ini bukan ya Bu ya, seperti bedanya. Dan nanti untuk yang terjadi di tinggi itu akan dilakukan masa akan lewat live itu kok nanti tenang. Ya, kita untuk ibu tidak lain. Ya, luar biasa. Kita langsung pelayanan yang ini bukan pelayanan prima lagi nih, pelayanan ultima ini. Mas Indra, Mas Marta, pokoknya distrik DKI Jakarta memang the best. Lanjut, ini satu lagi Pak. Selamat pagi Pak. Maaf izin bertanya, kalau prestasinya bentuknya grup olahraga dan menang se-Jakarta Barat, apakah bisa dimasukkan persiswanya? Sementara yang tertera di sertifikat hanya nama sekolahnya saja. Nah, berarti ini namanya nama sekolah nih. Silakan Mas Indra. Ya, kalau itu bola, sepak bola, voli, tali tama, biasanya kan grup tuh. Dan ini cuma satu, sama SMP 103 Jakarta. Tapi SMP 103 Jakarta, tapi kan mendidik anak-anak tersebut, kan memberikan ya, ke anak tersebut mereka melakukan anak-anak yang dilomba kegiatan tersebut siapa namanya? Ya kan? Berarti kan ibu ya. Jadi sudah diberikan edukasi oleh sekolah, diberikan tahu oleh kepala sekolah. Maka lampirkan nama-nama anak tersebut yang surat lampiran itu tapi kebetulan itu belum mereka berangkat bertanding. Dia supaya bertanding kalau seperti ini, gitu ya. Jadi gambarnya itu bisa perlombaan ini dilakukan atau diselenggarakan oleh induk organisasi atau kelembagaan dinas terkait minimal tingkat kabupaten kota, satuan pendidikan mengadakan tidak bisa pramuka itu satu grup ya, yaitu kelas lagi grup 2 itu bisa jadi disertakan daftar rekomendasi dari sekolah anak-anak itu lomba ini misalnya menugaskan guru A untuk mendampingi serta lomba ke dinas terkait itu dengan nama-nama peserta sebagai berikut ya itu ternyata menang tuh nah, itu sertakan tuh sertifikat di bawahnya sertifikat itu dapat dijadikan beranak yang terdaftar dalam surat rekomendasi. Jadi jelas ya. Iya, terima kasih Mas Indra, cukup jelas sekali. Yang bertanya dari izin masih ada 2 menit. Ini Mbak Ida, Mbak izin karena 10 menit kita untuk persiapan di sesi 2.
Untuk itu kepada SMP 166 Jakarta, disilakan Pak Iqbal. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri Mulyani. Ya, langsung Mau tanya bertanya ke boleh. ya ke Pak Indra mau tanya untuk sertifikat Hafiz Quran yang mengeluarkan apakah boleh pihak sekolah Pak, tanda tangan pihak sekolah? Satu, yang kedua Pak, ini berdasarkan pengalaman tahun lalu. Jadi ada orang tua yang ngebet banget pengen tahu prestasi non akademiknya anaknya ini masuk ke peringkat keberapa, karena kan apa namanya terkait sama persentilnya tuh Pak. Jadi anaknya diri itu kan tahun lalu itu persentilnya hanya dapat 60%, padahal dia sebagai pengurus ekskul sama ada pramuka Garuda juga, sama peringkat yang nggak ngikut apa-apa gitu, 60% gitu. Dapatnya 60%. Nah, cara kita tahu dia ada di peringkat berapa di prestasi non akademiknya bagaimana Pak? Karena kalau untuk yang persentil yang nilai cidaniranya kan sudah tertera tuh peringkat berapa, jadi kita bisa tahu dia dapat persentilnya berapa persen, 100 sampai 60 sampai 100% gitu. Dan untuk yang persentil non akademiknya ini kita bisa tahu prestasi peringkat berapanya itu bagaimana gitu Pak? Apakah kita harus hitung manual atau memang dari sistem bisa di akomodir gitu Pak, biar bisa kelihatan peringkat berapa di persentil non akademik. Terima kasih Pak, terima kasih. Silakan Pak Indra. Tahun lalu masa bikin itu link untuk simulasi prestasi. Jadi tahun lalu kalau untuk yang non akademik ini biasanya karena memang proses inputnya belum selesai sampai dengan masa prosesnya itu tidak dapat juga. Jadi akan itu sampai masa tanggal selesai, itu prosesnya selesai, baru maka akan bisa memasukkan tertentunya. Itu dirasakan apa itu dari ini ya. Sekarang kita langsung itu nggak bisa karena proses verifikasi belum selesai, proses sampai belum selesai. Nah, ini kan itu membuat link itu global. Nanti kita tahu kalau ini apa enggak gitu ya. Itu melakukan perusahaan selesai. Jadi dia tuh datanya sudah benar, datanya bisa baru mau lihat gitu. Apa nilainya berapa gitu ya. Kalau mereka dengan rapot, kalau rapot sudah di sekolah itu sertifikat diverifikasi oleh verifikator. Kalau untuk sertifikat Hafiz Pak, sertifikat Hafiz di sekolah ada 2 agama yang memiliki kualifikasi Hafiz Quran. tidak Pak. Jadi dia juga memang ada makanya yang punya lembaga tahfiz gitu Pak. Apakah bisa Kita saja sekolah bekerjasama dengan lembaga Hafiz Quran untuk menerbitkan sertifikasi Hafiz Qurannya. Syaratnya adalah menguji Hafiz Qurannya adalah orang yang memang kuat dalam menghafal Al-Quran, sehingga kredibilitasnya dapat diakui gitu oleh sekolah. Guru agama tersebut memang hafal Quran dan bisa memberikan sertifikasi Al-Quran kepada anak-anak. Dan ada metodenya. Al-Quran itu ada metodenya yang digunakan untuk menemukan anak tersebut hafal berapa juz gitu. Kalau memang itu gurunya ada, ya bisa terbit sertifikat Hafiz Quran oleh sekolah. Baik, terima kasih Mas Hendra. Ya, cukup ya Mas Hendra ya, karena sudah 37 menit lagi kita harus persiapan untuk yang sesi 2. Untuk itu, Ibu dan Bapak, teman-teman hebat saya luar biasa, saya berkenan hadir di Zoom kita pagi hari ini. Izin, tinggal 6 menit lagi untuk persiapan untuk sesi 2. Tentunya nanti bisa langsung ke Mas Indra atau Mas Indra, boleh nomornya di share, mungkin ada yang operator baru atau kepala sekolah baru. Boleh Mas Indra, barangkali.
Satu lagi 2 menit cukup. ada 2 menit ya Pak. Silakan Ya, Pak. untuk masalah sertifikat dan pemasalan, Bu, apakah itu harus dikurasi dulu? Apakah kita upload dulu, Bu? Berarti kalau misalnya diupload misalkan gagal, disangka baru kurasi. Apakah kurasi dulu? Kurasi baru kita upload. Sertifikat dan pemasalan. Ini silakan Pak Jenderal. disampaikan tadi itu kalau nanti diinput akan ditolak, kalau belum dikurasi akan ditolak, ya kalau tolak ini maka lebih baik ambil waktu kepada kemarin-kemarinnya ya itu dari DKI Jakarta agar hasil dapat digunakan untuk jadi coba buat sebentar nih. Bapak Ibu Pak tolong teman-teman bisa melihat hasil kurasi nasional di pp.kemdikbud.go.id kurasi. Ini adalah beberapa mungkin atau beberapa yang beberapa kurasi dapat mendapatkan bintang 3. Jika Bapak Ibu ada anak-anak yang memiliki pendidikan kejuaraan ini, nanti sertifikatnya bisa direkomendasikan. Ya, ini olahraga, ada juga yang kategori riset dan inovasi juga ada, ya. Ini silakan. Ini sudah ada sertifikatnya semua. Kemudian ada sertifikat akademik maupun anak akademik yang sudah di ACC di sini Bapak Ibu sudah ada di bintang 3 di tempatnya, maka sertifikat anak tersebut bisa langsung diinput. Ya, di dalam input Bapak Ibu bisa cek di pp.kemdikbud.go.id. Ya, lalu untuk penyelenggara lombanya kemarin saya sampaikan mereka wajib mendaftarkan kurasi ini di sini. Ya, di satu pendidikan mereka masuk tadi kemarin sudah kami sampaikan di rapat koordinasi dengan ibu kualifikasi. Itu ya, Bapak Ibu di pp.kemdikbud.go.id untuk melihat apakah yang diajukan oleh anak main Jawa. jadi kalau ajang lombanya sudah dilakukan, maka semua sertifikatnya dapat kita akses. Tapi kalau misalnya ajangnya saja tidak ada, maka sertifikatnya itu tidak dapat kita kurang. Itu Bapak Ibu, cukup ya. Indonesia. Terima kasih Pak Indra dan juga teman-teman semuanya, Ibu Bapak hadirin yang luar biasa. Mungkin pasti pertanyaan masih banyak sekali meskipun ini Mas Indra dan juga Mas Marta. Namun demikian ke depan akan dilayani dengan tayangan prima dari Dinas Pendidikan pastinya dengan YouTube-nya. Untuk itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin 1 menit closing statement mungkin dari Mas Marta atau mungkin dari Mas Indra. Disilakan. Oke, baik dari saya mungkin sama seperti tadi di awal pemaparan bahwa kerjakan sidang kita jangan sampai selesai tanggal karena sebenarnya lagi kita akan kepotong liburan titik kerjakan sebisa mungkin secepat mungkin karena tinggal 2 minggu lagi kita sudah masuk ke masa sangka. Jadi kalau sangka itu tidak bisa sekaligus sangka dipakai satu orang dan itu akan memakan waktu. Yang kedua, untuk prestasi sekali lagi sebelum diunggah ke dalam sistem buat tim kurasi di sekolah dulu manual di sekolah lagi Bapak ini memang betul diterima jadi untuk menghindari atau memitigasi kesalahan-kesalahan yang ketiga diingatkan ke sekolah untuk mencetak lembar verifikasi orang tua serahkan ke orang tua biarkan orang tua menilai memeriksa hasil inputan Bapak Ibu operator sekolah jika setuju sesuai akan tangani yang kembali nah itu dikerjakan untuk Bapak Ibu. Demikian Bu Jiwa. Siap, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Indra. Silakan Mas Indra. Janganlah, udahlah, orang tidur tuh. Perlu di mata aja. Sertifikat yang masuk ke politik dan pastikan tidak ada sertifikat yang tidak terinput. Jika Bapak Ibu anaknya ikut O2SN, SL2SN dan belum mendapatkan sertifikat, silakan meminta kepada dinas terkait ya, dinas kita yang masing-masing untuk mendapatkan sertifikat tersebut atau bisa diinput. Walaupun Sudin belum mengeluarkan sertifikatnya, Bapak Ibu bisa meminta ke bidang persekolahan daftar nama juaranya dan itu bisa diinput sebagai
mengenai ajuan presiden. Itu saja Ibu Bapak, terima kasih, mohon maaf karena waktunya mepet dan ada sesi selanjutnya kita akan lanjutkan di waktu. Bapak Ibu bisa bertanya nanti di semua handphone masih berjalan. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.